Radio, teman sejati dalam kesibukan. Radio, memperluas saudara di negeri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rido di 1152 AM Super Radio Suara Indonesia Persada. Sahabat Indonesia, Super Radio teman sejati dalam kesibukan Anda hadir menemani sahabat Indonesia selama 1 jam, selama 60 menit mulai jam 10 sampai jam 11 untuk sahabat-sahabat Indonesia yang ada di UAE dan Oman, atau jam 9 sampai jam 10 untuk sahabat-sahabat Indonesia yang ada di Qatar, Bahrain, dan Saudi. Dan sahabat Indonesia, hari ini kita berjumpa hari Kamis tanggal 8 Januari 2015. Gimana kabarnya sahabat Indonesia semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta kebahagiaan selalu bersama sahabat Indonesia. Sahabat Indonesia, jangan kita pernah merasakan risau akan nikmat yang belum pernah kita miliki, tapi risaulah dengan nikmat-nikmat yang belum pernah kita syukuri. Karena Tuhan kadang-kadang menganugerahkan kita nikmat melalui masalah, dan kadang-kadang memberikan masalah melalui nikmat. Dan sahabat Indonesia, semoga Anda bisa mencerna apa kata-kata itu ya. Dan pada malam hari ini seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa kita di sini hadir bersama dengan seorang tamu yang istimewa yaitu Mbak Sheila. Selamat malam Mbak Sheila. Selamat malam Mas Rito. Jangan grogi, santai aja. santai aja. Kemarin saya sudah informasikan ya Mbak Sheila ya kepada sahabat-sahabat Indonesia bahwa pada malam hari ini kita akan hadirkan seorang tamu di studio untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan kita sama-sama bekerja di sini jauh dengan keluarga dan tentunya mempunyai tujuan. Dan tentunya dari beberapa sahabat Indonesia yang pernah saya temui, dan Mbak Sheila punya kesempatan untuk bisa hadir ke studio pada malam hari ini, yang nanti saya akan banyak bertanya tentang pengalaman Mbak Sheila, tentunya tentang pekerjaan, ya tentang apapun perjuangan Mbak Sheila sampai sekarang ini. Insya Allah. Oke, sebelum itu mungkin bisa dikenalkan dulu kepada sahabat Indonesia semuanya. Ya, selamat malam sahabat-sahabat pendengar Sip Radio. Ini Mbak Sheila ya. Perkenalkan, saya Sheila dari Ponorogo, Jawa Asli Timur. Ponorogo, iya Jawa Timur. Di sini yang setahu saya Mbak Sheila bekerja sebagai seorang supir perumahan. Iya. Sebelum nanti kita bicara banyak, sudah berapa lama Mbak di sini? Hampir 17 tahun. 17 tahun. Di satu majikan atau beda majikan? Dua majikan. Majikan yang pertama berarti berapa tahun? Majikan pertama 2 tahun. 2 tahun. Orang Arabik. Orang Arab. Ya. Yang sekarang? Terus yang sekarang orang British. Orang British. Berarti 17, sudah 15 tahun. Ya, di satu majikan. Iya, yang satu majikan 15 tahun. Di satu majikan 15 tahun. Wah, luar biasa ya. Nanti kita akan sharing untuk sahabat Indonesia tentang perjuangan sampai 17 tahun di UAE, yang tentunya sudah banyak pengalaman yang nanti mungkin sahabat Indonesia nanti boleh bertanya ya Mbak ya. Iya boleh. Nanti kita angkat telepon dari sahabat Indonesia. Namun kita dengarkan dulu sebuah koleksi lagu berikut ini. Tetap bersama Super Radio, Suara Indonesia Persada. Tuhan jamahlah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasa-Mu ku terlahir, dan hanya padamu ku kembali. 11.52 AM Super Radio Suara Indonesia Persada, masih bersama saya Rido, dan pada malam hari ini saya bersama dengan Mbak Sheila. Ya. Oke, kita langsung ngobrol ya Mbak ya. Ya Mas. Santai aja. Ya. Boleh gocek kok, jangan grogi maksudnya. Oke Mbak,
pertama dulu Anda datang di satu majikan orang Arab ya? Iya. Itu cuma 2 tahun. Dan itu dulu dari PT atau Berawal dari PT. berawal Masuk dari PT dulu. masuk PT di sini dan ditempatkan. 2 tahun nggak diperpanjang? Enggak. Nggak diperpanjang. Enggak Pulang diperpanjang. dulu tapi. Pulang Pulang dulu. dulu. Lah, kemudian mendapatkan majikan British ini dari British itu ya? Iya. Itu apa Mbak Sela dari PT lagi atau langsung waktu itu? Itu calling visa. Ada teman yang Oh, ngasih. ada. Iya. Punya teman di sini, Heeh. kemudian di calling langsung. Dulu awal ketika Mbak Sela kan sekarang sudah lama ya, sudah Iya. 15 tahun di sini. Boleh saya bertanya tentang gaji? Boleh. Boleh. Pertama Pertama kali ikut orang Arab ya 600. 600 Iya. dirham. Sampai 2 tahun 600 juga. Iya, sampai 6 tahun 200. Sampai 2 tahun ya, sampai selesai kontrak tetap 600. Tetap 600. Enggak naik. Enggak naik. Terus sekarang dengan yang British ini pertama kali gajinya 1.000. 1000 itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2001. Tahun 2001 1000 sudah besar dulu ya. Ya alhamdulillah waktu dulu, Pak. Enggak, waktu itu Mbak Sela dikasih gaji 1000 waktu itu tahun 2001. Pembantu yang lain berapa itu? Pembantu yang lain ya itu 600 kalau di 600 orang Arab. Di orang Arab. Jadi kalau orang bule emang standarnya segitu. 1000-an. ada kenaikan setiap tahun? Iya, tiap tahun increase. Increase. 100 dirham. Berarti yang sekarang ya, kalau sekarang berarti udah di atas 2000 ya? Iya alhamdulillah Udah udah di atas 2000. Dapat akomodasi jelas otomatis ya. Kemudian apa sih suka dukanya dari dulu ketika Anda bekerja dan sampai menjadi seorang supir perumahan? Apakah Anda memang minta saya kepengen nyupir atau dari majikan nawarin kamu nyupir saja atau gimana? Itu majikan yang nawarin. Jadi tadinya memang cuma pembantu. Tadinya pembantu. Terus karena majikan lihat kita itu baik, percaya gitu ya. Terus ditawarin. Biar dianya nggak repot bolak-balik shopping sendirian gitu. Iya. Ya udah kamu tak sekolahin nyupir Di gitu. sekolah nyupir dibiayai. Dibiayai sama dia. Semuanya dibiayai, tanggung dia sendiri. Majikan yang nanggung tuh. Itu setelah berapa tahun, Mbak? Kurang lebih setelah bekerja sama dia. Soalnya sekarang saya punya SIM itu 7 tahunan kalau nggak salah ya. 7 tahun. Ya, berarti, Kayaknya ya berarti ya sudah lama ya. sekitar ikut dia 8 tahun 7 tahun lah gitu. Tapi majikan berarti ini baik ya, bisa bertahan sampai 15 tahun ini. Alhamdulillah. Betah. Kesabaran kita lah semuanya itu. Tapi majikan rewel nggak? Ya enggak lah, namanya majikan kalau kita salah ya pasti rewel, itu wajar. Wajar. Jadi anggap angin lalu aja, yang Iya, penting kita kerja, terima gitu. aja lah. Namanya kita salah ya bilang minta maaf lah sama majikan, perbaiki gitu. Biar besoknya enggak terulang lagi. Biasanya salah-salah itu apa sih yang majikan marah kayak gitu? Itu karena apa namanya? Misunderstanding perintah atau mungkin kesalahan yang Anda buat sendiri atau mungkin majikan yang kadang-kadang sekarang A besok B atau gimana? Ya kadang-kadang gitu, majikan yang tadinya A besoknya B gitu. Planningnya beda-beda gitu ya. Jadi kita kan tadinya ikutin A peraturan dia, besoknya B, tapi kita tetap masih A. Jadi keliru lah kita gitu. Ya, tetap kondisi bos tetap menang itu ya. Ya iyalah namanya majikan ya. Oke Mbak, kita terima telepon dari sahabat Nusa. Bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan atau punya profesi yang sama ya Mbak ya. Iya. Sebagai supir dan bisa ngobrol bisa sharing lah, bisa sharing dengan Mbak Sela. Cuma ingat waktu ya sahabat Nusa ya. Ingat waktu. Jadi bagi Anda yang mau telepon ke 600549996 yang berada di luar UAE bisa ke 0097160549996. Saya angkat telepon dari sahabat Indonesia. Halo Sip Radio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikecilin Mbak radionya biar nggak ngungung. Iya. Nah, Insya Allah. ini Mbak Suparia. Saya pasti ya. Iya, ini dari Hafal Blitar banget. itu karena Mbak itu Sela. Iya, Mbak. Sela. Salam kenal Mbak Sela. Salam kenal balik Mbak. Mbak Suparia. Saya dari Blitar nih. Yo dari Blitar, sama Jawa Timur ya Mbak ya. Iya, ini 12 tahun di sini. Enggak jadi supir ini. Alhamdulillah. Mbak Suparia enggak jadi supir ya? Enggak. Enggak. Nenek-nenek enggak mau disopir. Gimana Mbak? Gimana? Ada pertanyaan untuk Mbak Sela?
Atau Ya, mungkin mengucapkan selamat aja. Terima aja. kasih. Sehat, sukses, Terima kasih. bahagia, selamat di perjalanan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Sebaliknya amin, ya. Mbak ya, sukses juga. Amin, amin. Ya udah ya. Udah gitu aja. Terima Salam kasih ya. kenal. Assalamualaikum. Cuma salam kenal aja. Oke deh, terima kasih ya. Minta nomor teleponnya kalau boleh. Oh iya, Oh nanti iya ya. iya nanti boleh. Biar di inbox sama Mas Rido ya. Oke. Oke, saya angkat yang Makasih, lain Mbak, ya. ya. Ya, Saya angkat sama-sama. yang lain ya. Halo Sip Radio. Emang sip banget. Dari siapa di mana? Ini kok orang lama-lama sih yang masuk ya. Iya, Yuk, Kurniati langsung. Iya, salam kenal Mbak. Salam kenal balik Mbak. Mbak Kurniati mau pulang ini kan? Oh, Iya, gimana Mbak kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak dari umur berapa di sini? Saya umur berapa ya di sini? Sekarang hampir 40 saya. Oh, 17, 40 berarti 23-an ya Mbak? Oh. Oh, masih segar bugar dulu. Sekarangnya masih segar bugar ya? Masih segar bugar, sangat segar bugar ya. Alhamdulillah. Energik ya Mbak ya. Iyalah. Iya, makasih banget ya Mbak ya udah mau di sini ya itu ngasih pengalaman tentang Mbak tentang itu. Iya Mbak, bagi-bagi pengalaman lah. Iya, karena Oke kita di deh. sini kan sama-sama. Iya, sama-sama orang Indonesia. Ya sama-sama mengadu nasib lah. Iya. Jauh dari keluarga ya. Iya. Semangat Oke, terus ya. Mbak. Ya, salam kenal ya. Makasih ya Mbak ya. Oke, Yuk ya. sama-sama. Oke, sahabat Indonesia yang telepon sabar dulu ya. Dan saya minta sahabat Indonesia yang mau telepon mikir dulu, kita kira-kira mau telepon mau ngomong apa gitu ya. Jangan kalau sebatas ngobrol nanti percuma. Mungkin kan ada sesuatu yang perlu ditanyakan sama Mbak Sela ya Mbak ya. Iya. Nah, tentang pengalaman hidupnya, tentang perjuangannya yang tentunya sampai 17 tahun di UAE ini. Dan tentunya mungkin Anda mau tanya juga berapa sudah tabungannya gitu. Tabungannya banknya Iya. yang gede. Oke ya Mbak, kita hadirkan dulu sebuah koleksi lagu berikut ini. Tetap bersama Sip Radio, Suara Indonesia Persada. Aku hambamu yang penuh dosa, sering ku lupakanmu, jauh darimu. Gelapnya hati, gelisahkanku, semakin ku terlarut dalam hilafku. Tanpamu ku tersesat, hilang tak berarah, tak ada. Sahabat Indonesia yang ada di UAE, di Oman, di Qatar, di Bahrain, di Saudi, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rido. Dan pada malam hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa buat saya, Mbak Sela. Dan kita mau ngobrol tentang pengalamannya. Kita lanjut tadi. Apa sih Mbak yang membuat Anda betah dan bisa berlama-lama di sini? Pertama yang buat betah ya tentunya majikan baik. Majikannya baik. Terus yang kedua ya karena kita punya keluarga ya. Punya keluarga. Jadi punya tanggungan gitu. Tapi kok bisa sampai 15 tahun itu? Betah itu nggak pulang. Tapi tiap tahun pulang atau gimana? Tiap 2 tahun sekali pulang. Tiap 2 tahun sekali pulang. Sama majikan dikasih tiap tahun sekali. Cuman kita ambil 2 tahun sekali. Maksudnya tiap tahun dikasih cuti, tapi ngambilnya setiap 2 tahun. Sekali. Tapi kalau misalnya itu cuti, misalnya satu tahun kan dikasih cuti itu kan, itu dikasih uang tiket atau? Iya dikasih uang tiket sama gajian 1 bulan. Tapi libur nggak di sini itu kalau nggak pulang itu? Kalau nggak pulang nggak libur. Nggak libur. Tetap kerja. Kalau nggak pulang dikasih uang tiket gitu. Ini yang saya katakan tadi, Mbak Sela mengatakan bahwa majikannya baik. Sebaik apa sih? Ya sekarang ya kayak keluarga sendiri lah, Pak ya. Udah seperti orang tua sendiri. Karena mereka lama. udah tua-tua gitu. Oh udah tua. Berapa tahun ini? Kayaknya antara 60-63. 60 sampai 63.
Suami istri di sini ya? Suami istri. Oke deh. Nah, sahabat Indonesia, mungkin Anda punya pertanyaan ya. Banyak sahabat Indonesia yang ini biasanya mereka mengeluh ya, dengan banyak kerjaan, dengan yang tidak bisa istirahat. Apakah Mbak Sela bisa istirahat atau awal-awal dulu gimana? Awal-awal dulu ya sama. Belum bisa mengatur waktu, kayak gak ada istirahat ya. Kerjanya seperti apa sih dulu awal Mbak? Awal kerjanya ya pokoknya itu ya dari pagi bangun. Bangun jam berapa di sini? Di sini kan kalau orang sini kan kebanyakan bangunnya siang. Kalau yang kerja di rumah dulu itu bangun jam berapa? Kalau saya waktu itu bangun ya biasalah sholat subuh dulu ya. Terus sudah itu kita persiapan itu jam 7 masuk ke rumah. Jam 7 masuk ke rumah, beres-beres. Nah, istirahat sampai jam? Istirahat jam 1. Istirahat jam 1 sampai jam sore? Sampai jam 4 istirahat. Sampai jam 4. Nanti kerja lagi sampai malam sampai jam? Jam 4 sampai maksimal jam 9 lah dulu. Jam 9 awal-awalnya. Awal-awal. Dan tapi kalau orang Arab lain lagi, waktu di orang Arab itu. Gimana itu pasti? Waktu di orang Arab itu kadang jam 6 pagi udah bangun kitanya. Udah mulai start. Udah mulai start. Sampai malam. Sampai malam itu kayaknya istirahat cuma makan siang doang. Tapi bisa betah juga dulu ya, iya, maksudnya sampai selesai kontrak. Alhamdulillah gitu. Oke deh. Oke, mungkin Anda yang punya pengalaman sama silakan Anda bisa telepon ke 600549996 dan yang berada di luar UAE ke 0097160549996. Yang tidak bisa masuk karena yang telepon banyak bisa SMS ke 7005 atau inbox di Facebook Sip Radio Indonesia ya. Saya angkat telepon. Halo Sip Radio. Memang sip banget. Yuk dari siapa? Assalamualaikum Mas Rito. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Mbak Sela. Mbak Sela. Mbak Sela, gimana kabarnya Mbak Sela? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mbak? Ada pertanyaan? Jawa Tengah Mbak. Jawa Tengah. Ini dari daerah mana Mbak? Kendal ya? Dari Ponorogo. Oh yang ini. Yang ini. Ponorogo, saya temannya juga Ponorogo ini baru pulang. Yang satu rumah? Ya depan rumahnya. Jangan cuma ketawa, coba ngomong mau tanya apa. Telepon mau cuma salam aja. Mas Rito suka. Yuk. Bagi-bagi pengalaman Mbak. Bagi-bagi pengalaman ya. Mbaknya berapa tahun Mbak? 17. Mbak Sela. Iya. Sudah berapa tahun Mbak? 17 tahun di Dubai. Oh berarti samaan aku ya. Oh ya udahlah. Sama-sama nih. Saya juga mungkin selisih 1 tahun. Selisih 1 tahun. Kita juga ya Mbak? Di satu majikan ini. Saya satu majikan. Ini satu majikan Mbak. Mbak Sela 2 majikan ya. Saya 2 majikan. Kalau Mbak Sela itu supir, kalau saya pengembala kambing. Pengembala kambing. Kambingnya kambing Imarat. Susah diatur. Oh gitu ya. Oke. Kalau supir kan enak. Ya ada enaknya, ada enggaknya Mbak. Semua itu sama. Ya oke. Tapi alhamdulillah sekarang kambingnya udah besar kok. Oh udah besar jadinya. Wis konangon dhewe ngono itu ya. Ya oke ya Mbak Kisna ya. Gantian yang lain ya. Ya udah. Ya udah. Makasih jangan. Kasih. Saya ingatkan jangan lama-lama yang telepon ya. Apalagi kalau cuma ketawa itu ya. Kalau nggak ketawa nggak bisa kata Mas. Iya, iyalah. Udah ya. Ya udah. Oke, saya angkat yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sip Radio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih? Dari Nur Hayati di Sharjah Mas. Mbak Nur Hayati ini ada Mbak Sela di sini, ada pengalaman yang sama atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tips dan triknya kok bisa betah? Kalau saya mah supir dapur. Supir dapur. Gimana Mbak? Betah. Salam kenal aja ya. Alhamdulillah Mbak Sela. Salam kenal balik. Mbak, aku pengen jadi supir juga nih. Gimana ya caranya ya? Oh, ya ini sekolahnya dulu Mbak. Di sini? Ngomong sama majikan, minta izin, mau nyekolah nyopir gitu. Kira-kira diizinin apa enggak? Enggak? Ini apa? Yang nggak tahu ya. Yang ngomong dulu Orang dong. saya Mbak Sela kan dulu ini ya pembantu gitu ya Mbak, Iya, ya maaf loh.
sekarang kan udah dari supir. Terus ada pembantunya enggak di situ? Enggak Enggak ada. Jadi serabutan kerjanya. Oh, serabutan. Aku juga mau lah kalau di situ mah biar 20 tahun. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Ya, salam kenal aja dari orang Brebes. Yuk, Brebes. baik. Hati-hati ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih Mbak. Oke, sahabat Nusa, Mbak Sela ya, nanti kita sambung lagi. Kita sudah di pertengahan ya, sudah 30 menit. Gak terasa ya? Gak terasa ya. Oke, nanti kita kembali hadir bersama Mbak Sela. Kita masih ngobrol lagi, kita hadirkan dulu sebuah koleksi lagu berikut ini. Tetap bersama Sip Radio, Suara Indonesia Persada. 11.52 AM Sip Radio Suara Indonesia Persada, masih bersama saya Rido dan masih ditemani dengan Mbak Sela ya. Dan kita langsung ngobrol, waktu kita sudah sangat mepet Mbak. Waktu 1 jam itu tidak terasa ya. Iya. Tadi sahabat Nusa, apakah saya mau tanya Mbak Sela. Mbak Sela selama ini kerja di sebuah perumahan sampai menjadi seorang supir, dan setahu saya kalau dari pengamatan saya Mbak Sela sangat dipercaya sama majikan itu kan. Ya. Kalau melihat itu kan apa sih bedanya dengan pembantu-pembantu yang lain yang mungkin dia bekerja di rumah, tapi kan saya karena banyak sekali SMS yang datang ke saya tentang kebebasan menggunakan handphone, mereka tidak bisa menghubungi keluarga. Di pekerjaan Mbak Sela apakah seperti itu atau tidak? Kalau di saya mah semuanya free. Boleh gitu. Boleh. Sama majikan. Yang tidak boleh apa sama majikan nih? Yang tidak boleh apa ya, kalau majikan pergi ke luar negeri aja, nggak boleh kemana-mana, ibaratnya itu jaga rumah lah. Maksudnya nggak boleh kemana-mana itu sekarang keluar ini boleh gitu? Maksudnya itu nggak boleh kemana-mana kalau lagi pas siang hari kan kadang-kadang ada yang mau datang ke rumah gitu. Oh gitu. Kalau malam hari nggak apa-apa. Malam hari nggak apa-apa. Kalau siang biasanya ada temannya dia, saudara atau gimana yang mau datang, kadang maintenance, ngebetulin kerusakan rumah gitu. Oh gitu ya. Terus gini Mbak, termasuk duty time lah itu, jadi kita nggak boleh free. Jadi meskipun majikan nggak ada tetap kerja intinya ya. Intinya kerja gitu. Yang paling capek apa sih selama sekarang mungkin menggeluti profesi? Tadi Mbak Sela mengatakan serabutan, berarti apapun dikerjakan, termasuk majikan nganter ke pasar beli sarimir. Itu yang yang paling capek gitu ya kerjanya ketika di rumah itu, yang gimana? Yang paling capek ya paling yang waktu nyuci mobil aja. Nyuci mobil? Sendirian nyuci mobil. Itu mobil ada berapa? Biasanya kalau orang-orang itu kan punya banyak mobil, kalau Mbak Sela? Kalau di rumah ada 2 sih. Ada 2. Jadi, dulu waktu di orang Arab juga 4 mobil saya sendiri nyuci. Iya, ya itu kan banyak ya, mereka kan suruh nyuci mobil juga, suruh nyapu, suruh masak kan, dan semuanya itu kan. Tapi Mbak Sela sering dapat bonus apa enggak? Maksudnya kerja dalam 1 minggu itu ada liburnya enggak? Ada liburnya tiap Jumat. Tiap Jumat tetap libur, free. Libur free. Jadi enggak ngapa-ngapain, majikan juga enggak nyuruh-nyuruh atau gimana ini? Enggak nyuruh-nyuruh kalau enggak emergency. Jadi memang libur ya libur. Memang libur ya libur. Kalau misalnya majikan nyuruh, Mbak Sela kira-kira ikhlas enggak? Mau enggak? Ya ikhlas. Ikhlas, enggak apa-apa. Enggak. Majikan ngasih bonus enggak?
Enggak ada. Tapi udah cukup ya merasa. Ya, alhamdulillah. Apa Mbak Sela sering dapat sesuatu misalnya kayak bonus apa dikasih dalam rangka apa? Paling kalau pas ulang tahun sama Idul Fitri. Idul Fitri sama ulang tahun. Idul Fitri, Idul Adha, Christmas kadang-kadang. Kalau Christmas mereka di sini ya dapat. Kalau enggak ya enggak. Tapi pasti sering maksudnya dikasih karena ya ada perayaan sesuatu. Iya, ada perayaan suatu itu. Oke deh. Kita terima telepon ya, Mbak. 1 atau 2 penelpon, waktu kita sudah sangat mepet ya. Halo Sip Radio. Halo. Halo, emang iya, banget. Dari siapa di mana? Dari siapa yuk? Ya siapa? Masa saya suruh tanya dari siapa? Ayo. Ini dari. Aduh, Mak udah lama banget di sini ya. Mbak. Alhamdulillah. Ini siapa dulu? Sama, Mbak. Aku juga nyusul di sini. Penyiarnya saya tanya dulu ini siapa? Iya, Mas Rida. Aku juga nyusul di sini. Oh iya, ini Mbak Tika Ayu ya? Oh. Iya, Tika Ayu. Salam kenal, Mbak. Oh iya, ini benar, Mbak. Salam kenal balik. Ini Mbak Tika Ayu juga supir. Iya, sopir, tapi semua dikerjain juga, bukannya sopir aja yang dikerjain. Sama Mbak, saya juga, semuanya dikerjain sendiri. Pulang-pulang nganter itu majikan itu doang, itu balik-balik udah berantakan, kita yang kerjain aja. Sama di sini juga. Ada teman di sini juga. Mbak Tika di sini udah berapa tahun? Aku udah lagi 3 bulan lagi mau pulang. Enggak, udah berapa tahun? Insya Allah. Udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun? Oh, 2 tahun. Lah itu dapat SIM-nya kapan itu? Itu kan baru aku datang itu dia nggak tahu aku bisa nyupir gitu. Aku kan di rumah itu bantu kakak aku ngampas jualan gitu nyupir. Tahu-taunya ini katanya mau ngambil nanyain orang Indonesia perempuan ada yang nggak itu supir katanya. Ya udah aku juga bisa kata aku di chat. Terus dibikinin SIM. Gitu. Disekolahin. Disuruh pergi nganterin ke sekolah dulu. Dulu kebetulan kan sekolahnya dekat. Jadi sekarang kan bisa kemana-mana jadinya. Tapi udah dapat SIM? Iya udah. Oke deh. Makanya Ya itu pulang cuti. Ya baguslah. Makasih ya. Bye. Oke deh. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita terima telepon waktu kita sudah. Saya ada pertanyaan lagi. Susah suka dukanya menjadi seorang supir itu kadang-kadang apa, Mbak? Susahnya kalau kesasar aja jalannya. Awal-awalnya sering kesasar itu. Tapi sekarang udah hafal ya posisinya? Ya sekarang udah hafal. Yang paling jauh ini bawa kemana nih? Bawa mobil ngantar majikan kemana? Udah pernah keluar UAE? Ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi paling jauh? Ke Al Ain belum? Ke Al Ain ada teman sih. Oh jalan sendiri? Tapi apakah Mbak diberi kebebasan dengan mobil? Misalnya Anda mau pergi, bukan urusan majikan tapi boleh bawa mobil dan lain-lain? Iya boleh. Boleh. Sangat baik majikannya, sangat pengertian. Pokoknya bensin ngisi sendiri? Bensin enggak. Majikan yang ngisi. Yang penting bilnya kasihkan dah. Oh, ngisi bilnya kasihkan. Meskipun itu untuk pergi sama Mbak. Biarpun untuk keperluan saya sendiri. Oke deh ya, luar biasa ya. Oke, sahabat Indonesia, kalau nanti ada kesempatan kita terima telepon lagi, kita hadirkan dulu sebuah koleksi lagu berikut ini. Tetap bersama Sip Radio, Suara Indonesia Persada. Oh Tuhan, aku memohon kepadamu. Hey, yeah. Yang maha sempurna, tunjukkan padaku, bantuku menahan nafsu yang tak menentu. Allahu Akbar. Sahabat Indonesia yang ada di UAE, di Oman, di Qatar, di Bahrain, di Saudi, masih bersama saya. Dan pada malam hari ini waktu kita tinggal 10 menit ini, Mbak. Tidak terasa dan mepet banget ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan biar dijawab dan untuk
saling berbagi dengan sahabat Indonesia yang lain ya. Iya. Tadi saya mau tanya apa Mbak? Bingung saya tadi. Planning kalau udah pulang. Oh iya. Ini Mbak Sela kan tentunya di sini udah lama ya, udah sampai 17 tahun, 2 tahun di majikan orang Arab, sampai 15 tahun dan betah di orang British dan sudah seperti keluarga ya. Dan apakah yang sudah dipersiapkan ya? Apakah Mbak Sela punya rencana mau di sini terus apa atau kan enggak lah. Enggak, pasti ada punya. Pasti. Kira-kira kapan saya kalau mau tanya? Kira-kira masih berapa tahun lagi di sini? Insya Allah rencana itu renew 1 kali lagi. Renew berarti kalau misalnya itu 1 tahun 2 tahun. Ini yang visa sekarang habis kapan ini? Baru renew. Berarti masih 4 tahun lagi. Enggak, tiap tahun Mas. Oh tiap tahun renew? Tiap tahun renew. Tiap tahun renew berarti 2 tahun lagi lah. Sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Sudah dipersiapkan planning ketika sudah di Indonesia? Iya udah. Kira-kira apa nih? Suami rencananya tuh mau bikin studio. Oh itu maksudnya. Kalau itu suami ya kan saya tanyakan Mbak Sela sendiri punya rencana apa nih? Ya rencananya sama lah, itu ada buka warung kecil-kecilan lah. Warung apa nih? Biasanya ya warung makanan kalau di kampung. Warung makanan sudah dipersiapkan dari sekarang, kira-kira mau makan jualan apa, onde-onde atau mah? Oh enggak lah. Enggak. Kan biasanya itu ya kayak ada soto apa ada gitu. Jadi saling, yang penting sama suami itu ya. Suami buka studio dan apa namanya? Anda buka makanannya kan. Kalau banyak yang ngerental itu kan ngeleh itu ya. Nah itu kenyambung kan. Tapi tentunya itu sudah di planning dengan matang ya. Anda bersama dengan suami ya. Dan ini Mbak, kira-kira apa sih? Ini banyak sahabat Indonesia yang di sini kadang-kadang dia SMS ke saya atau mungkin dia inbox ke saya tentang dia nggak boleh megang HP, kemudian dia kerjanya capek, kemudian dia nggak bisa ngatur waktu, susah untuk komunikasi dengan yang di rumah. Kira-kira apa sih tips triknya agar betah, agar ya tentunya Mbak Sela udah 15 tahun di sini, banyak sekali pengalamannya. Kira-kira apa pesan-pesan untuk sahabat Indonesia semuanya nih? Sebenarnya ya yang penting itu sama majikan. Kita harus pintar-pintar ngambil hati majikan. Ngambil hati. Baik-baik sama majikan lah pokoknya. Majikan harus gini ya kita ikutin aja apa kata dia. Ikutin aja. Nah, meskipun itu sebenarnya nggak sesuai dengan hati kita. Ya ikutin aja. Yang penting dia itu nggak main tangan gitu aja. Main tangan maksudnya pakai kekerasan gitu ya. Pakai kekerasan gitu. Yang penting kalau masalah kita dilarang nggak boleh pegang HP apa itu, yang penting kalau kita mau ngubungin keluarga izin sama majikan. Izin sama majikan. Terang-terangan aja izin, aku mau nelpon itu keluarga di kampung gitu. Insya Allah boleh ya. Boleh. Dulu juga saya boleh kok. Dulu ketika dulu masih pakai telepon booth. Jadi pagi-pagi hari Jumat itu mereka masih tidur, tapi malam Jumatnya udah ini dulu, udah ngomong dulu. Besok pagi saya mau besok pagi mau nelpon gitu. Pergi ke telepon booth zaman dulu. Belum ada HP. Yang jelas apapun yang kita lakukan di sini karena kita bekerja dan majikan itu adalah bos kita kan kesini bekerja. Jadi ya mungkin ada pesan yang lain selain kita coba menuruti apa yang dikatakan oleh majikan. Kira-kira kalau dimarahi sama majikan terus itu kira-kira tips triknya biar ya kalau dimarahi, kalau kita yang memang melakukan kesalahan ya minta maaf. Ya, mau nggak mau itu ya. Iya. Dan yang jelas untuk selalu senang, untuk selalu ceria di bawah, karena itu bekerja mau nggak mau di bawah tekanan ya. Ditekan untuk suruh sini agar selalu ceria, agar selalu bisa tersenyum. Apakah Mbak Sela punya tips nih? Kita memandangnya ke teman-teman yang masih sengsara dari kita gitu aja. Ya, jadi melihat ke bawah ya. Jadi kita akan lebih merasa bersyukur ya. Akan lebih merasa bersyukur gitu. Kalau kita melihat ke atas ya udah rusak semuanya. Oke, intinya dapat saya simpulkan bahwa yang penting apapun yang kita kerjakan perbanyak bersyukur sehingga kita akan menikmati hidup ini dengan lebih indah tentunya ya Mbak ya. Oke deh. Oke, sahabat Indonesia, waktu kita sudah habis dan terima kasih sekali ya Mbak ya telah hadir di studio. Nanti kalau ada udah mengundang saya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain dalam tema yang lain juga kita bisa Mbak Sela bersedia hadir kembali bersama sini. Insya Allah. Dan nanti disampaikan kepada suami. Terima kasih atas waktu yang diberikan tentunya. Insya Allah. Oke sahabat Indonesia, saya dengan Mbak Sela pada malam hari ini
Sekali lagi terima kasih atas telepon yang masuk, meskipun teleponnya itu saya harapkan komunikasi dan berbagi dan bertanya agar lebih hidup sebenarnya. Iya. Tapi ya begitulah Tapi keadaan gak sahabat apa-apa Indonesia. Iya. Dan saya bersama Mbak Sela pamit undur diri. Saya mohon Iya. maaf ya Mbak ya. Iya, Kalau banyak sama-sama. Saya juga kalau ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan sama Iya. pendengar semuanya. Oke, saya juga. Saya mohon maaf dan saatnya saya Rido undur diri. Kita jumpa lagi esok di jam dan gelombang yang sama. Sukses selalu untuk sahabat Indonesia. Kita salam bareng aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.